Sabda ini pernah beberapa kali pasti Anda dengar bahwa yang dipersatukan oleh Allah jangan diceraikan oleh manusia. Namun penghayatannya pasti berbeda-beda. Bahwa Allah yang mempersatukan. Kita diingatkan akan doa Yesus dalam Yohanes 17. Tuhan Yesus mendoakan umatnya. Semoga mereka bersatu. Bersatu dengan Tuhan Yesus. Seperti Bapa bersatu dengan dirinya. Kita diingatkan pula bahwa Tuhan mengasihi kita, memberikan segalanya kepada kita, memberikan tubuh, darah, memberikan rohnya. Karena kasihnya, Allah memberikan putranya yang tunggal untuk kita manusia. Dan dia memberikan dirinya. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya bagi saudaranya. Pemberian diri inilah yang menyatukan Yesus dengan kita semua. Karena kasihnya. Kita berbahagia karena pelindung kita di paroki ini adalah Yohanes Maria Vianney. Setiap kali selesai misa kita menyanyikan doanya. Ku mengasihi Engkau. Dan seterusnya. Tapi isinya bahwa Yohanes Maria Vianney itu mencintai Tuhan. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap budi, dan dengan segenap kekuatannya. Dia mencintai Allah secara total. Saya bertanya-tanya dalam hati bagaimana dia bisa mencintai Allah secara total. Bahkan seandainya lidahnya tidak dapat mengatakan cinta, dia tetap mencinta. Cinta yang seperti ini pasti ditanamkan oleh Tuhan di dalam hati Yohanes Maria Vianney. Ialah cinta Tuhan sendiri. Karena dia mengalami cinta Tuhan yang total, maka dia bisa mencintai Tuhan secara total juga. Banyak orang punya kesulitan untuk mencintai Tuhan. Karena apa? Karena dia tidak pernah merenungkan, tidak pernah mensyukuri cinta kasih Tuhan. Kita seringkali hanya melihat cinta manusia dan kecewa karena cintanya tidaklah tulus ataupun tidaklah penuh, sempurna. Maka marilah kita belajar dari Yohanes Maria Vianney bahwa dia menerima cinta Tuhan dengan sepenuh hati. Pepatah bahasa Latin mengatakan cuidat quod non habet, nemodat quod non habet. Kita tidak pernah bisa memberi kalau kita tidak mempunyai nemodat quod non habet. Kita tidak bisa memberikan cinta kalau kita tidak mempunyai cinta. Itulah kesulitannya. Banyak orang tidak bisa mencintai karena dia tidak pernah mensyukuri cinta yang diterimanya. Begitu banyak cinta Tuhan yang diberikan kepada kita,
yang patut kita syukuri sehingga kita bisa mencintai Tuhan secara Tuhan mencintai, seperti aku mencintai. Demikian pula dalam relasi suami istri. Bekal apa yang diberikan oleh cinta orang tua kepada anak-anaknya. Maka seringkali seorang istri mencintai suaminya dengan berbekal cinta dari bapaknya. Dan seorang suami mencintai istrinya dengan berbekal cinta dari mamanya. Seorang yang tidak bisa mengalami cinta kasih dari figur bapak agak kesulitan dengan mencintai suami. Sehingga kadang-kadang kamu, istrinya mengatakan kamu tidak beda dengan bapakku. Dan sebaliknya, seorang suami bisa ada hambatan mencintai istrinya karena punya pengalaman yang kurang enak dengan mamanya. Sehingga suami mengatakan kamu sama saja dengan mamaku, cerewet, gini. Maka cinta hendaknya bersumber dari Allah. Inilah kasih itu, bukan kamu mengasihi aku, tapi aku mengasihi kamu lebih dahulu. Allah mengasihi kita lebih dahulu, menanamkan kasih-Nya kepada kita. Kasih inilah yang mempersatukan. Kalau kita mencintai seseorang, maka kita bersatu dengan orang itu. Orang itu ada di dalam diriku. Wajahnya, pikirannya, perasaannya, sehingga menjadi sehati dan seperasaan. Kadang-kadang saya melihat suami istri itu lama-lama agak mirip, suami dan istri itu. Hidungnya tiba-tiba agak mirip, matanya, gaya bahasanya. Karena mereka sungguh-sungguh dipersatukan. Itulah sebabnya Paulus mengatakan bahwa bukan lagi aku yang hidup, tetapi Yesus yang hidup di dalam diriku. Lama saya merenungkan Galatia 2 ayat 20 ini. Bagaimana Paulus bisa mengatakan bahwa bukan lagi aku yang hidup, tapi Yesus yang hidup di dalam diriku. Ternyata rahasianya karena Paulus mencintai Yesus. Maka Yesus ada di dalam hati Paulus, dalam hidup Paulus. Karena seorang yang mencintai dia tidak egosentris, tapi menjadi Kristus sentris. Kalau dia mencintai Kristus. Di mana hartamu, di situ hatimu juga. Tapi yang seringkali Anda tidak pikirkan adalah bahwa kita dicintai Yesus. Itu berarti kita ada di dalam Yesus juga. Ya, bukan hanya Yesus hidup di dalam diri Paulus, tapi Paulus juga ada di dalam diri Yesus. Itulah persatuan. Tidak mengherankan kalau Tuhan Yesus menegur Saulus, 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 mengapa kamu menganiaya aku? Siapakah engkau Tuhan? Aku Yesus yang kamu aniaya. Yang dianiaya oleh Saulus adalah para pengikut Yesus.
Tetapi karena para pengikut Yesus dicintai Yesus dan para pengikut Yesus ada di dalam Yesus, maka Yesus pun merasakan teraniaya. Ini suatu yang tidak mudah, namun bisa dirasakan. Sulit untuk dimengerti, tetapi mudah kalau Anda merasakan. Intinya bahwa orang yang dipersatukan oleh cinta menjadi sehati, seperasaan, sepikiran, ya, satu roh, satu daging. Kalau kita memberikan semuanya kepada Tuhan, maka Tuhan ada. Maka kita ada semuanya di dalam Tuhan. Kalau kita menerima semuanya dari Tuhan, maka yang ada pada Tuhan ada pada kita. Ini menjadi permenungan yang sangat dalam, karena ini cita-cita semua para mistikus, para santo dan santa, yaitu bersatu dengan Tuhan Yesus. Suami istri bersatu di dalam Tuhan. Persahabatan suami istri menurut saya bukan hanya persatuan antara suami dan istri, tapi suami, istri, dan Tuhan. Karena Tuhan yang menyatukan. Maka disitulah keindahan hidup berkeluarga. Ketika Tuhan yang mempersatukan mereka dan mereka bersatu dengan Tuhan. Ini bisa menjadi renungan yang panjang. Karena itu suami istri mengasihi satu sama lain dengan kasih Tuhan. Seringkali saya hadapi suami istri yang sulit untuk mengasihi, terutama ketika pasangannya berbuat salah. Saya tidak bisa mengampuni, saya manusia biasa. Kesabaran ada batasnya, Romo. Ya inilah cinta manusia, terbatas. Kalau dia menyadari yang mempersatukan adalah cinta Tuhan, maka mereka harus mencintai dengan cinta Tuhan yang tak terbatas. Dengan pengampunan yang tak terbatas, dengan kesabaran yang tak terbatas. Maka itulah sakramen pernikahan menjadi sakra, suci. Karena suami harus mencintai istrinya dengan kasih Kristus. Istri harus mencintai suaminya dengan kasih Kristus. Kita sering nyanyi, ku kasihi engkau dengan kasih Tuhan. Ya, kita mengasihi dengan kasih Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, inilah suatu yang istimewa di dalam iman gereja kita. Bahwa Tuhan tidak hanya memberikan perintah-perintah supaya kita nurut, supaya kita tidak dihakimi seperti bacaan yang pertama. Banyak orang menghayati agama hanya sebagai suatu reward dan punishment, hukuman dan ganjaran. Tuhan memberikan hukum supaya orang kemudian kalau melakukan dapat ganjaran, tapi kalau salah dihukum. Kalau melakukan hukum ini masuk surga, kalau melanggar masuk neraka. Kalau melakukan ini diberkati, tetapi kalau tidak melakukan akan dikutuk.
Bukan itu iman Kristiani kita. Cinta Tuhan tak terbatas, cinta Tuhan itu abadi, cinta Tuhan tanpa syarat. Kalau kita menerima cintanya yang seperti itu dan kita mencintai seperti itu, maka kita bersatu dengan Tuhan di atas bumi seperti di dalam surga. Sehingga kita kembali pada Galatia 2 ayat 20. Hidup yang sekarang aku jalani adalah hidup karena iman kepada Kristus. Bukan lagi aku yang hidup, tapi Yesus yang hidup dalam diriku. Dan bacaan hari ini, bacaan pertama mengatakan dalam iman kalau iya katakan iya, kalau tidak katakan tidak. Anda komit tidak dengan kasih Tuhan? Anda mengatakan ya atau ya tetapi tidak usah pakai tetapi. Kalau iya katakan ya, kalau tidak katakan tidak. Karena tambahannya berasal dari si jahat. Semoga Tuhan memberkati kita dan kita semakin menerima cintanya yang tak terbatas. Sehingga dia hidup di dalam diri kita. Dan kita ada di dalam Tuhan. Semoga banyak keluarga-keluarga yang menghayati spiritualitas cinta kasih Tuhan. Mengasihi dengan kasih Tuhan. Mengasihi dengan kekuatan kasih Tuhan, sehingga ada damai, karena suami istri akan juga menguduskan, mengampuni satu sama lain dengan pengampunan Tuhan. Tidak mudah untuk dijalani, tetapi Tuhan memberikan kuasa, kuat kuasa Roh Kudus untuk dapat terjadi di dalam kehidupan kita. Mari kita berdiri untuk menyatakan iman kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, dilahirkan oleh Santa Perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin.